Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang mencari gagasan atau peluang usaha. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Torik Ramadan, Fadila Eka Putri, Geraldo Septian Marli, dan Andika Kurnia Putra. Dengan dosen pengampu Ibu Reni Endang Sulastri, SE MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian gagasan usaha, metode dalam mencari gagasan usaha, teknik penjaringan gagasan usaha, mencari gagasan usaha, sumber gagasan usaha, faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha, dan yang terakhir, analisis lingkungan dalam gagasan usaha. Pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Ada beberapa metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama, metode mengenali gagasan utama. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, inovasi teknologi, yaitu mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan baru. Yang kedua, dengan pencarian langsung. Maksudnya, penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Seperti riset aplikasi. Maksudnya, pelaku secara aktif mencari produk. Dan ada pula riset dasar yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada di dunia saat ini. Dan yang ketiga, dengan cara analisis pemakaian akhir. Maksudnya, metode penjaringan ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakai akhir dari suatu produk. Dan selanjutnya ada metode kreatif, yaitu kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Dan yang terakhir, ada metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan. Misalnya, keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia, ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk memajukan suatu usaha. Metode dalam mencari gagasan usaha. Metode mencari gagasan usaha itu terbagi atas dua. Yang pertama, metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mengamati usaha yang sudah ada sebelumnya, meniru usaha tersebut dan memodifikasinya. Tahapan metode ini yaitu: yang pertama, mempelajari usaha yang sudah ada. Kedua, mengkaji input dan output suatu usaha. 3. Menganalisa tren populasi dan data demografi. 4. Mengkaji tren ekonomi. Dan 5. Meniru dan memodifikasi 4P, yaitu place, price, product, and promotion. Yang kedua, analisis SWOT. Suatu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah. S. Strengths, kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi. W. Weakness, kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi. O. Opportunities, kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. T. Threats, kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu bisnis. Teknik penjaringan gagasan usaha.
Guna mendapatkan pilihan gagasan usaha yang baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu dilakukan teknik penjaringan berikut. Yang pertama, daftar alternatif gagasan yang muncul. 2. Tentukan ranking dan bobotnya. 3. Hitunglah total skor, yaitu ranking bobot. 4. Pilihan adalah didasarkan pada total skor yang tertinggi. Sumber gagasan usaha. Penemuan ide atau gagasan yang baik diperlukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan. Maka perlu dilakukan kegiatan berikut, yaitu 1. Mengetahui sumber informasi. Maksudnya, informasi yang kita dapatkan haruslah jelas dan bisa dimengerti agar satu sumber gagasan usaha itu terlaksana dengan baik. 2. Melaksanakan seleksi informasi dari sumber-sumber. Gagasan ini adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Pemahaman sumber gagasan yang baik tentunya akan memperkaya ide usaha. Sumber gagasan usaha bagi produk dan jasa baru, seperti kebutuhan akan sumber penemuan, membuat inovasi baru sesuai keahlian, hobi atau kesenangan pribadi, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, memanfaatkan koneksi dan relasi, mengamati kecenderungan-kecenderungan, mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. Sumber gagasan usaha adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Survei. Survei dapat diartikan seseorang mencari ide usaha dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengamati. 2. Pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Banyak contoh lainnya para pendiri perusahaan yang muncul dari pengalaman. 3. Teknologi. Teknologi muncul di sekitar kita juga dapat menjadi sumber ide usaha. Misalnya adanya teknologi komputer secara tidak langsung melahirkan sebagai ide usaha baru, seperti usaha jasa internet. 4. Kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yang muncul, maka akan segera juga berbagai ide usaha yang akan muncul. 5. Pesaing. Kegiatan pesaing untuk melakukan inovasi produknya kadang-kadang muncul dari adanya usaha baru, baik berupa produk barang substitusi ataupun meniru produk yang sudah ada sedikit modifikasi. 6. Saluran distribusi. Banyak produk yang beredar dan relatif dikenal luas oleh masyarakat, namun terkadang perusahaan kesulitan untuk mendistribusikan produknya. 7. Pemasok. Kebutuhan pasar sedemikian besar yang menyebabkan banyak yang dibutuhkan pemasok. 8. Perubahan lingkungan. Ide juga dapat muncul dengan adanya perubahan lingkungan. Dampak lingkungan gagasan usaha. Dampak lingkungan yang akan muncul sehubungan dengan adanya pendirian setiap usaha, yaitu adanya perubahan pola tingkah laku masyarakat di sekitar tempat usaha, dan tidak jarang perubahan itu akan membawa dampak negatif. A. Dampak sosial usaha. Dampak sosial yang sering muncul adalah adanya ketidakpuasan dari masyarakat di sekitar lokasi, baik mengenai kompetensi yang mereka terima ataupun adanya kecemburuan tenaga kerja asing yang datang. B. Dampak fisik. Dampak fisik ini untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian dan proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, sangat bising, dan perusakan lingkungan, baik bagi karyawan usaha ataupun bagi masyarakat sekitar lokasi usaha. C. Dampak ekonomi usaha. Dampak suatu usaha kecil akan selalu menimbulkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu antara lain dapat dirinci sebagai berikut. 1. Besarnya tenaga kerja yang terserap untuk usaha yang akan didirikan. 2. Adanya usaha ikutan yang muncul akibat usaha ini. Jika ada berapa banyak, di dalam bentuk apa, apakah dapat menunjang usaha atau dapat menjadi mitra, dan lain-lain. 3. Besarnya penerimaan pemerintah dengan adanya usaha, baik yang berasal dari distribusi, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. 4. Besarnya kontribusi usaha terhadap penambahan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi usaha. 5. Besarnya kerugian akibat dari peralihan fungsi lahan ke lokasi usaha. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha. 1. Data dan informasi tidak lengkap.
pada saat melakukan penelitian data dan informasi yang disajikan kurang lengkap. Oleh karena itu, sebelum melakukan studi, sebaiknya kumpulkan data dan informasi selengkap mungkin melalui berbagai sumber yang ada, yang tentunya dapat dipercaya kebenaran datanya. 2. Tidak teliti. Kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. 3. Pelaksanaan pekerjaan salah. Jika para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut gagal sangat besar. 4. Kondisi lingkungan. Pada saat melakukan penelitian dan pengukuran, semuanya sudah selesai dengan tepat dan benar. Namun, dalam perjalanan akibat terjadinya perubahan lingkungan, pada akhirnya berimbas kepada hasil penelitian bisnis. Dan yang kelima, unsur sengaja. Peneliti sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dengan berbagai sebab dan tujuan. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.